Kenapa tadi saya tanya pengalaman pemilunya ya, 2 orang, lalu pernah ada pengalaman politik uang apa enggak? Karena pemilu kita sangat kompleks. Jadi yang baru pertama kali menyelenggarakan pemilu terasa betul ya, dapat 5 surat suara gitu ya, suaranya besar-besar. Lalu di tahun yang sama, cuman jelang beberapa bulan kita udah ada pilkada lagi. Dan trennya memang di pilkada, voter turnout-nya, partisipasi orang yang hadir ke TPS itu lebih rendah dibandingkan dengan pemilu yang Februari. Pemilu yang Februari itu partisipasi kehadiran masyarakat pemilih ke TPS itu di angka 83%. Tapi di pilkada kemarin mungkin nggak sampai 75% tuh. Ada provinsi misalnya Sumatera Utara yang nggak sampai 50% ya, partisipasinya Jakarta 52%, jadi nggak terlalu tinggi angka partisipasinya. Salah satu alasannya adalah karena istilahnya tuh election fatigue, jadi udah lelah sama pemilu, terlalu sering pemilunya. Ada yang bilang kan tadi banyak disampaikan pemilu serentak, tapi juga ada yang bilang oh ini tuh bukan pemilu serentak, ini pemilu borongan. Karena semua pemilu diborong di 1 tahun yang sama. Jadi kompleksitasnya terasa sekali gitu ya. 2019 kita pertama kali pemilu serentak yang 5 kotak. Teman-teman waktu itu mungkin ada yang masih SMA, ada yang masih SMP mungkin, saya nggak tahu. 2019 pertama kali pemilu serentak 5 kotak di 1 hari yang sama. Teman-teman mungkin pernah dengar 800 lebih petugas KPPS meninggal dunia karena lelah ya, sangat lelah, pemilunya berat sekali diselenggarakan. Nah, kenapa pemilu kita tuh serentak? Kenapa dijadikan 1 hari yang sama? Itu karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini semua teman-teman Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum, bagian HTN atau ada yang lain? HTN semua atau campur? Oh campur ya. Nah, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa putusannya tahun 2014 mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu kita itu harus dilaksanakan secara serentak 5 kotak. Nah, setelah diselenggarakan 2019 ternyata kompleks sekali, bukan cuma penyelenggara pemilu, pemilih, suara tidak sahnya tinggi sekali. Tadi ya bingung nih, surat suara gede banget nih, besar-besar, partai politiknya banyak, kita pakai sistem pemilu proporsional terbuka. Artinya kita boleh milih calegnya secara langsung. Jadi ya kalau tadi Pak Doli katakan kalau partainya ada 18, di situ kursinya ada 10, dalam 1 surat suara tuh udah ada 180 nama yang harus kita pilih, itu baru untuk 1 jenis pemilihan, misalnya DPR RI. Nah kita ada presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga DPD. Angka tidak sahnya tinggi sekali, bahkan DPD pun angka tidak sahnya juga tinggi, padahal ada fotonya. Yang kita asumsikan kalau ada foto lebih mudah orang memilih, tapi ternyata nggak juga. Ada foto pun juga orang susah untuk memilihnya. 2024 undang-undang pemilunya nggak berubah, makanya kemarin juga 5 kotak yang Februari ya. Tadi Bang Doli sempat katakan dulu sebenarnya udah pernah mau dibahas tuh, mau direvisi undang-undangnya, tapi nggak jadi karena COVID. Jadi undang-undangnya sama, 7/2017. Aturan mainnya sama dengan 2019, jadi kita kayak ngulang lagi sebetulnya dengan masalah yang terjadi di pemilu 2019. Nah makanya sekarang ketika DPR dan pemerintah sudah berkomitmen ya, saya mengatakan berkomitmen karena sudah masuk prolegnas 2025, akan dibahas tahun ini akan segera dibahas. Tadi Bang Ferry katakan mau digabungkan, ada istilah omnibus, ada istilah kodifikasi, digabungkan. Kenapa digabungkan? Karena beberapa putusan MK mengatakan satu pilkada adalah pemilu, jadi nggak ada beda lagi antara pilkada dengan pemilu. Nah yang berikutnya pemilu sama pilkada kan asasnya sama. Asas pemilu apa sih? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Penyelenggaranya KPU, Bawaslu, DKPP, yang tiga lembaga ini yang kata Bang Ferry tadi, Tom, Jerry, and Spike. Pemilihnya juga sama, tapi hanya beda ranah aja kan. Yang satu kepala daerah, yang ini ranahnya legislatif, yang ini ranahnya nasional gitu ya. Nah karena undang-undangnya beda, malah tumpang tindih tuh pengaturannya. Misalnya kalau soal politik uang, di undang-undang pilkada itu ada pasal yang memberi dan yang menerima sama-sama bisa dipidana. Tapi kalau di undang-undang pemilu, tuh nggak ada tuh pasal itu. Jadi berbeda aturannya, tumpang tindih gitu ya. Kadang-kadang istilahnya pun beda gitu. Jadi nggak memberikan kepastian hukum, makanya mau digabungkan.
Nah, kenapa harus dibahas sekarang? Karena tadi sudah disinggung sebetulnya yang namanya undang-undang pemilu itu bisa dikatakan hidup matinya partai. Partai itu pasti berhitung betul gitu ya, apa mana yang akan menguntungkan buat mereka, mana yang tidak. Jadi variabel-variabelnya itu pasti sudah disimulasikan. Jadi dalam pengalaman mengamati pembahasan revisi undang-undang pemilu itu yang namanya koalisi bisa masing-masing tuh, bisa nggak jalan tuh. Karena belum tentu dalam satu bangunan koalisi sama maunya gitu ya. Misalnya variabel ambang batas parlemen, parliamentary threshold. Partai besar tentu percaya diri kalau ambang batasnya tinggi, 4%, 5%, 7%, bahkan 10%, ya tentu nggak masalah gitu ya. Tapi partai menengah kecil itu ancaman buat mereka. Kalau angka ambang batasnya tinggi, mereka nggak dapat kursi. Jadi bisa jadi tuh berbeda jalan gitu ya, dan pasti akan berhitung. Dan itulah nature-nya gitu. Makanya kenapa harus dibahas sekarang 2025? Karena kalau dibahasnya 2027, 2028 sudah dekat sekali dengan pemilu 2029. Terasa sekali konflik kepentingannya gitu ya. Bahkan di pengalaman pembahasan Undang-Undang 7 2017 yang lalu, karena masalah tadi ya, maunya yang ini, variabelnya yang ini gitu ya, partai besar maunya sistem pemilunya ini, parliamentary thresholdnya ini, formulanya yang ini, itu sampai harus di votingnya di paripurna karena nggak dapet kata sepakat. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi. Banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang pemilu. Tadi sudah dikatakan bahwa undang-undang pemilu adalah undang-undang yang paling sering diuji materi ke MK. Isu yang terakhir, ambang batas pencalonan presiden, itu lebih dari 30 kali diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Artinya kan ini nunjukin pasal ini emang bermasalah gitu ya, orang bolak-balik ke MK kan, ya artinya ini pasal bermasalah, tapi kemudian MK selalu bilang ini open legal policy, baru kemarin dinyatakan inkonstitusional. Nah, pembentuk undang-undang baik DPR dan pemerintah ini perlu juga suara dari teman-teman. Memastikan bahwa melakukan revisi undang-undang itu yang merefer pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak ada lagi sebetulnya narasi misalnya, oh nanti tergantung bagaimana sikap masing-masing fraksi nih kalau soal ambang batas pencalonan presiden. Nggak bisa karena putusan MK kan final dan mengikat. Sudah putus tuh. Tadi Bang Doli bilang secara personal dia mungkin nggak setuju, tapi MK udah bilang begitu ya. It is what it is gitu kan, kira-kira kan begitu. Jadi harus merefer pada itu karena tentu teman-teman ingat ya bulan Agustus yang lalu apa yang terjadi, hashtag peringatan darurat itu ketika pembentuk undang-undang mau menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi kan masyarakatnya jadi marah gitu ya, orang bisa sampai turun ke jalan, di media sosial gerakannya luas sekali gitu. Nah ini butuh suara kita semua gitu ya. Itu kenapa kami mengajak komunitas akademik juga untuk ikut bersuara karena MK itu mengatakan bahwa pembahasan undang-undang pemilu itu harus melibatkan seluruh pihak yang punya ketertarikan dengan isu ini, yang memang menekuni isu pemilu dan demokrasi ini, termasuk juga melibatkan partai politik yang bahkan nggak punya kursi di parlemen, supaya semuanya didengar. Jadi partisipasi bermakna itu nggak sekedar formalitas ya, diundang datang sekali terus sudah. Yang namanya partisipasi bermakna itu kan artinya kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan jawaban. Nah itu yang harus dipastikan dalam proses pembentukan revisi undang-undang pemilu yang nanti akan dilakukan. Tentu langkah awalnya adalah ini perlu disuarakan terus, penting untuk direvisi karena kan teman-teman tadi merasakan sendiri ya ini kompleks sekali nih pemilu kita gitu ya. Kita masih direpotkan dengan urusan-urusan teknis padahal pemilu itu kan punya tujuan, ada goalsnya gitu. Pemilu itu nggak sekedar menghadirkan eksekutif dan legislatif terpilih, yaitu sebagai output iya, ada DPR, ada DPD, ada DPRD, ada presiden, ada kepala daerah yang terpilih sebagai output pemilu iya, tapi si output ini bisa memberikan impact nggak? Impactnya apa? Kan kalau beberapa literatur kan bilang tujuan pemilu itu ya representasi, integrasi bangsa gitu ya, lalu juga mempererat memberikan hasil pemerintahan yang efektif, tapi goals yang lebih luas kan
Misalnya tadi pemerintahan efektif, gimana nih pemerintahan hasil pemilu ini bisa bekerja secara efektif, yang tujuan besarnya kan misalnya kesejahteraan masyarakat. Nah, membahas undang-undang pemilu tuh harus melihat goals-nya mau apa supaya variabel-variabel yang dipilih mencapai goals-nya tadi gitu. Jadi selama ini kita nggak pernah mulai dari tujuan soalnya, jadi ya akhirnya sporadis kan, maunya ini, maunya ini, maunya ini.